Selamat pagi dan serta salam jumpa lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada suara Sabda Natal dalam Oktav Natal 29 Desember 2023 di mana saja berada. Kiranya saya menjumpai para pendengar firman Tuhan dalam keadaan sehat dan tetap semangat serta setia mengikuti renungan pagi dari suara Sabda Natal. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas anugerah nafas hidup dan hidup yang Engkau berikan kepada kami. Semoga kami selalu diberi kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan hidup yang kami alami dan yang mendatangi kami. Demi Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci untuk inspirasi renungan dari suara Sabda Natal dalam Oktav Natal hari ini saya ambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35 yang akan membingkai renungan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Bagi Israel, Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh Maria, oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera menurut sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan untuk suara Sabda Natal pagi ini saya beri judul, "Semua nubuat Nabi terpenuhi dalam diri Yesus Allah yang menjadi manusia." Lukas penginjil menarasikan kepada kita tentang siapa itu Yesus dan kehidupan yang akan dialami dalam seluruh hidup dan karyanya. Pada umur 8 hari sesudah dilahirkan menurut tradisi Yahudi, seorang anak yang baru dilahirkan harus disunat dan diberi nama. Maka Maria dan Yosef menyunatkan anak mereka itu dan memberikan nama kepadanya, yakni Yesus, sebagaimana disebutkan malaikat sebelum ia dikandung ibunya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai orang Israel, Yesus tidak hanya disunat dan diberi nama, namun ia juga harus dilahirkan atau ditahirkan berdasarkan hukum Taurat Musa. Maka sesudah disunat, Maria dan Yosef membawa Yesus ke bait Allah untuk ditahirkan. Dengan menjalankan kedua ritus, disunat dan ditahirkan, sesungguhnya Tuhan yang hadir dalam diri Yesus bukanlah pribadi yang asing bagi dunia. Tuhan yang masuk ke dalam dunia dan hidup di antara manusia dan mengenakan kemanusiaan dunia, namun tanpa dosa. Semua ini demi terlaksananya karya penyelamatan, yakni Yesus sebagai anak laki-laki sulung dalam keluarga Israel. Ia dibawa ke Yerusalem untuk dikuduskan bagi Allah. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, pada peristiwa ini Maria dan Yosef datang ke Yerusalem dan masuk ke bait Allah untuk mempersembahkan Yesus. Tampil seperti keluarga-keluarga lainnya menurut hukum Taurat. Mereka membawa sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di sini dapat kita lihat Maria dan Yosef tidak menjadi keluarga yang lebih istimewa dari keluarga-keluarga lainnya. Hal lain yang menarik ketika Yesus dipersembahkan adalah Simeon meramalkan nasib hidup Yesus, yakni bahwa ia akan menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan hidup Yesus menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, yakni bahwa ajaran dan karyanya ada yang diterima, tapi ada juga yang ditolak. Inilah tantangan kehidupan yang akan dialami Yesus, bahkan ia sendiri harus mengalami kematian secara tragis di atas kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Simeon juga meramalkan bahwa Maria sebagai seorang ibu juga akan mengalami banyak tantangan. Sebilah pedang akan menembusi jiwamu demi menjadi nyata pikiran hati banyak orang, memilih Yesus atau menolak Yesus. Hal ini membawa beban tersendiri bagi Maria sebagai seorang ibu. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, dari peristiwa-peristiwa itu keluarga Kudus Nazaret sedang mengajarkan kepada kita sikap dasar iman yang diperlukan untuk keluarga-keluarga kita dalam dunia dewasa ini, yakni semakin beriman dan terus mempersembahkan keluarga kita kepada Tuhan. Kedua, agar keluarga kita terus menjadi keluarga yang terus semakin rendah hati, berani menyangkal diri dan memikul salib hidup kita, meskipun tantangan hidup itu tetap dan terus kita alami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga sabda-Mu yang telah kami dengar memampukan kami semakin rendah hati dalam mewartakan kebenaran kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.